Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 ya. Jadi seperti biasanya saya akan bahas saham perbankan terutama yang saham big caps ya, yang big banks, yang KBMI yang keempat dan juga beberapa saham yang lainnya ya, perbankan. Dan juga selain perbankan juga ada beberapa video yang saya nanti akan saya upload. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, seperti itu ya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan. Kemudian seperti biasanya saya akan sharekan chartnya atau grafiknya. Pertama yang saya bahas adalah untuk saham BCA atau Bank Sentral Asia ya, kode BBCA. Jadi kalau kita perhatikan di sini, memang BBCA ini secara jangka pendeknya dia masih bearish, masih downtrend. Kemudian jangka menengah dan panjangnya dia masih di bawahnya MA 200-nya. Walaupun MA 200-nya mendatar, tapi dia harga yang terakhir dia masih di bawahnya MA 200-nya. Jadi masih cenderung downtrendnya masih cukup kuat. Walaupun terakhir dia rebound mantul, volumenya lumayan tinggi ya. Karena kalau kita perhatikan laporan keuangannya untuk bulan eh, April ya, itu untuk BPJS sudah keluar dan hasilnya memang labanya naik masih an ya kalau year on year, kemudian pendapatan bunganya juga naik, semuanya masih bagus untuk BPJS. Makanya mungkin ada beberapa investor yang buyback ya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan memang dilihat dari ciri khasnya di sini, ini sudah mulai rebound ya, tapi masih belum aman. Nah, kita buy-nya sesuai dengan yang sudah saya gambarkan aja. Area buy nya 9325. Jadi kalau berhasil naik ke atas 9325, kita berusaha mulai buy. Nanti kalau naik ke atas 9850, tambah lagi average up dan seterusnya ya. Jadi Anda pasang aja automatic order buy sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Anda kalau misalnya mau langsung HK atau langsung buy boleh aja, pasang stop loss-nya kurang lebih di area sekitar 9100 dan 9000 ya. Jadi pasang stop loss-nya di dua area 9100 dan 9000. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini memang ekor panjang sebelumnya ada ekor panjang ya seperti itu ya. Nah, ada yang bilang Pak Sunar, ekor panjang ini apakah sudah tanda-tanda untuk reversal atau pembalikan arah ya? Eh, Sebenarnya kalau kita lihat dari doji ekornya panjang seperti ini, dibilang bagus ya nggak terlalu bagus, tapi kalau dibilang jelek ya dia memang masih jelek ya downtrend ya sebelumnya ya. Dan juga walaupun terakhir hari Jumat tanggal em, dua sebentar tanggal 3 sebentar terakhir tanggal 31 ya Mei ya hari Jumat itu walaupun dia rebound volumenya tinggi tapi dia masih belum berhasil naik atas SMA 200-nya. Jadi bayinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau dia naik kita tambah lagi average up. Yang mau buy on dip sih sebenarnya boleh aja, Anda antri aja di 9 ribuan ya. Jadi kalau dia mulai rebound naik ke atas 9 ribu kita berusaha buy. Ya sebenarnya seperti itu kurang lebih ya. Nah, untuk BBCA memang saya ada jual, kemudian terakhir memang saya ada buyback di area 9250 dan 9175. Itu saya pasang automatic order ya. Jadi buybacknya masih belum terlalu banyak sih ya, masih sekitar 25% dari portfolio saya. Karena untuk BBCA ini memang sebelumnya berhasil, kemudian saya jual, turun lagi, saya buyback, kemudian dia gagal turun lagi ya. Saya kena stop loss, kemudian saya buyback lagi. Memang kalau kita bicara mengenai trading dinamikanya seperti itu ya. Jadi kalau kita jual kadang-kadang kok setelah kita jual kok tiba-tiba naik, apakah kita salah analisa? Jawabannya sih belum tentu analisa kita salah ya. Karena memang market nggak bisa kita atur ya seperti itu ya. Memang sekarang ancamannya untuk sektor perbankan itu adalah setelah pasca COVID itu eh, mungkin investor lebih cenderung ke wait and see. Apakah kredit-kredit macet yang dapat kelonggaran pada waktu pandemi itu apakah em, berhasil di recovery atau tidak ya? Seperti itu ya. Kalau ada beberapa bank itu yang nggak bisa di recover ya dia akan terpukul ya di postur labanya. Nah, seperti itu ya. Kredit macet itu sangat membebani perbankan. Nah, kalau kita lihat memang BCA ini masih sangat bagus kalau saya bilang ya. Memang harganya turun ya mungkin karena investor asing sudah mulai kurangi posisinya atau mulai meninggalkan BBCA karena kalau kita lihat tekanan kursnya itu masih lumayan tinggi ya. Terakhir kurs USD IDR itu dolar terhadap rupiah ya itu naik ya 16.200 ke atas lagi ya. Dan seperti itu ya. Jadi kursnya ini masih fluktuasi, kemungkinan juga harga sahamnya juga fluktuasi ya. Karena kecenderungan sebenarnya seperti ini ya, berapapun kurs USD IDR itu sebenarnya nggak terlalu
mengkhawatirkan investor asal jangan terlalu fluktuasi ya. Jadi naik tinggi satu hari kemudian turun dalam ya seperti itu. Jadi itu yang membuat ketidakpastian ya seperti itu ya. Mendingan kalau dipatok 16.000 gitu ya. Nah, ya udah 16.000. Jangan sampai naik 16.300 kemudian turun lagi, naik lagi turun lagi nanti bingung ketidakpastian ya seperti itu ya. Eh, Kalau saya sih kesempatan untuk bayar mobilitas untuk BPCM memang sejauh ini dia bagus dan defensif ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Bayarnya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga. Boleh kalau mau bayar bertahap aja. Oke, berikutnya Bank Mandiri. Kalau kita lihat Bank Mandiri ini memang saya sudah buy, kemudian kena stop loss, saya buyback lagi. Masih loss sedikit ya, karena yang terakhir itu dia pullback sedikit. Nah, kalau kita perhatikan memang ekornya panjang juga ya, sampai ini menyentuh low-nya di 5.525 ya, seperti itu ya. Ini area garis supportnya 5.500 ya. Sebenarnya untuk Bank Mandiri ini selama dia masih di bawahnya 6.200 itu dia downtrendnya masih cukup kuat ya. Tahu dari mana Mas Sunar? MA20-nya mengarah ke bawah dan ini MA200-nya juga dipotong di MA20-nya ini di area sekitar 6.200 lebih ya. Jadi selama masih di bawah 6.200 untuk Bank Mandiri itu masih downtrendnya masih kuat. Jadi kalaupun Anda mau buy atau buyback itu jangan terlalu agresif ya. Kalau turun jangan di average down-nya. Anda bisa pasang trade stop-nya paling dekat ya kalau mau coba-coba trading ya di sini ya. Ini Anda tidak pakai acuan dari sini aja. Ini low yang sebelumnya di sini 5825. Jadi kalau turun di bawahnya 5825 untuk Bank Mandiri jual dulu sebagian. Mungkin kalau turun lagi di bawahnya 5.800 atau 5.750 lah kurang lebih seperti itu ya. Anda bisa jual dulu semuanya seperti itu ya. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 5825 seperti ini ya. Sebelumnya gagal 5825 ke atas dia gagal. Dia akan turun akan testing lagi area sekitar 5.600 sampai dengan 5.500. Jadi baiknya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 6.200 itu dia malah kecenderungan mulai lebih aman ya seperti itu. Nah, kenapa kok buy saham itu di atas ya seperti itu ya. Sebenarnya saya nggak ngajarkan beli di atas. Kadang-kadang kita belinya itu harus di atas sedikit ya. Itu kata kuncinya adalah untuk konfirmasi. Karena kalau harga saham itu masih di bawah level tertentu, itu supply-nya, tekanan jualnya itu lebih besar daripada demand-nya, sehingga dia itu masih cenderung lesu atau cenderung downtrend. Jadi kalau dia sudah berhasil naik, naik ke atas 6.200, kemungkinan dia demand-nya sudah mulai lebih besar daripada supply-nya, atau tekanan jualnya itu sudah mulai mengecil. Ya, demand-nya sudah mulai membesar, seperti itu ya. Jadi bukan berarti belinya di pucuk atau di atas, enggak. Kalau saya ngajarin beli di atas ya, saya ngomongnya jangan beli sekarang, nanti tunggu belinya nanti kalau naik ke atas 7.400. Nah, itu salah. Belinya di atas di pucuk ya. Nah, kadang-kadang agak atas sedikit tapi nggak sampai atas banget ya seperti itu ya. Kata kuncinya adalah untuk konfirmasi ya seperti itu ya. Mungkin ada yang bilang lupa Suntar beli di bawah kan murah ya. Mungkin ada yang ini juga ngajarin beli kok beli di atas ya beli di bawah dong murah gitu ya. Iya memang bener murah ya. Apalagi lo kayak ngomong bilang kan kalau kita beli perusahaan yang bagus kemudian eh, bagikan ibaratnya itu eh, ini saya sering sebutkan ya jangan bosan-bosan mungkin yang barusan dengar kalau kayak ngomong bilang beli saham Mercy ya, harganya harga bajai ya seperti itu ya. Kan enak, murah banget. Masalahnya di sini adalah ya, kita juga harus berpikir, kenapa sih Mercy itu dijual harga bajai? Masa sih eh, yang jual itu bodoh atau istilahnya bahasa kasarnya itu bahasa Jawanya itu goblok banget ya barang bagus kok dijual banting-banting gitu ya. Nah, kemungkinan itu ada dua, mungkin kondisi ekonominya itu lagi kurang baik atau ada sesuatu yang salah dengan perusahaannya ya kita jual dulu. Nanti kalau sudah mulai eh, istilahnya kalau Peter Lynch itu salah satu investor terkenal itu dia mengatakan things to get better, price to get better. Jadi semuanya membaik kita mulai mulai buy seperti itu ya. Jadi kalau tekanannya masih kuat ya mungkin jangan terlalu agresif ya seperti itu. Jangan lupa pasang take stopnya atau stop lossnya ya seperti itu ya. Jadi itu yang paling penting bukan masalah cuan atau enggaknya. Kita harus manage resikonya. Ya ini resikonya masih tinggi banget. Naik ke atas 6.200 kalau mau tambah lagi average up silakan karena di atas 6.200 dia cenderung lumayan aman ya seperti itu ya mungkin dia sudah mengakhiri downtrendnya ya apalagi ini sudah Mei kan sudah lewat ya katanya sell in Mei katanya gitu ya mudah-mudahan Juni dan Juli ini awal terbaik tapi menurut saya sih untuk saham perbankan ini kemungkinan nanti bangkitnya mungkin setelah semester satu ya ya dia akan investor mungkin akan wait and see sampai semester satu ya seperti itu ya. Kalau misalnya masih bagus nah, semester keduanya dia mulai koleksi lagi, akumulasi seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Ya, ya lebih cukup. Berikutnya BBNI. BBNI tekanan jualnya masih cukup dalam ya. Memang dia dibandingkan BBCA, Bank Mandiri, dan BBRI. BBNI itu price to book value-nya paling
merendah ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini downtrendnya masih kuat ya. Jadi jangan sekali-sekali memaksakan diri. Kalau misalnya dia turun lagi di banyak 4370 lebih baik jual dulu semuanya karena ini tekanan jualnya masih tinggi. Kalaupun Anda mau buy spekulasi buy on weakness, lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4750 itu paling cepat ya. Atau pakai acuan dari high-nya di sini tanggal 22 Mei high-nya di 4800. Naik ke atas 4800 kita barusan buy. Kalau masih di bawahnya 4800 untuk BBNI itu masih cenderung resiko ya. Dia bisa aja turun lagi sampai 3600 atau 3800 bisa saja. Ya seperti itu ya. Dan kalau kita bicara mengenai saham perbankan, mungkin ada yang mengatakan, "Oh, Pak Sunar, tenang aja, saham perbankan itu big banks ya. Nanti juga dia recover pulih gitu ya." Tapi jangan lupa, contohnya kayak BBNI ini, eh, saya masih ingat dulu kalau nggak salah zaman 2015 awal ya, saya masih ingat waktu itu karena saya ada nyangkut gak sempat jual. 2015 awal itu tiba-tiba ada keluar berita laporan keuangannya itu mungkin setelah kuartal satu masalah itu laporan keuangannya keluar tiba-tiba labanya turun drastis karena CKPR-nya naik banyak kredit macetnya ya. Jadi dia harus mengalokasikan anggarannya untuk alokasi kredit macetnya. Nah, dia itu untuk recovery-nya itu butuh 2 tahun minimal. Ini kalau saya gambarkan di sini ya. Ini titik sebelumnya di sini 2015 ya. Ini dia butuh kurang lebih 2 tahun dia berusaha recover ya. Dia turunnya dalam banget, mungkin sekitar 40%-an ya dari puncaknya di sini ya. Ya seperti itu. Jadi kita itu jangan berpikiran, oh Pak Sunar tenang aja 42 tahun juga dia nanti higher high. Iya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Orang tinggal tunjuk aja, oh Pak Sunar saya beli di sini, jual di sini. Ya kebetulan kalau memang Anda laki ya, ya Anda profitnya banyak. Ya, tetapi belum tentu terulang kembali. Mungkin ada yang beli pada waktu COVID, hancur-hancuran di sini beli, wah ini saya cuan banyak Pak Sunar. Ya, seperti itu dulu ya. Jadi jangan sampai kita itu punya mindset anchoring. Apa yang dulunya bagus, ya belum tentu kedepannya itu bagus. Tapi bukan berarti saya bilang jelek, enggak. Terus ada yang komentar, loh berarti kan nggak ada investasi di saham. Ada sih, tapi satu saham investasi untuk seumur hidup atau jangka panjang sampai selamanya itu eh, sejauh ini memang ada satu atau beberapa saham yang bagus ya. Tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Contohnya yang salah satu yang bagus BBCA. Ya saya sudah pernah sering sebutkan kan, kalaupun Anda nyangkut di all time high-nya, dia masih bisa new all time high lagi. Itu dulu. Tapi kedepannya kita nggak akan pernah tahu apakah masih tetap sama. Karena kadang-kadang seperti ini ya, saham yang itu dulu dihargai mahal, itu belum tentu selamanya dihargai mahal. Ya. Contohnya gampangnya aja Unilever. Memang Unilever terakhir dia rebound ya, mulai mantul ya. Tapi sebelumnya dia itu kan dihargai mahal banget ya. Tapi kemudian dia turun-turun-turun, itu turunnya dalam banget ya seperti itu ya. Jadi eh, saya ingat banget itu dulu di masa kejayaannya 8 ribuan, terus dia turun-turun di bawah 4 ribu jauh. Memang sekarang sudah mulai rebound, tapi masih lesu ya seperti itu ya. Dan walaupun harga sekarang pun itu masih mahal kalau kita lihat dari PBV-nya, tapi nggak semahal dulu ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Berikutnya untuk BBRI. Nah untuk Bank BRI ini masih cukup kuat downtrendnya. Memang Bank BRI itu saham bagus, tapi kalau kita lihat ya ini dulu dia ada tahun 2021 kalau nggak salah dia ada aksi korporasi right issue itu kalau nggak salah harga teoritisnya sekitar 3.600 atau 3.800 saya lupa saya sudah sebutkan di grup juga. Jadi untuk BBRI ini sebenarnya penurunannya memang sudah dalam ya seperti itu ya. Apakah bakalan recovery kita nggak tahu. Kalau kita lihat dari dulu tahun 2015 ini ya sejarahnya ya. Ini dia turun dari setelah kuartal satu kalau salah ya dia turun ya. Ini juga sama ceritanya. Dia butuh waktu kurang lebih 2 tahun berusaha recovery dia berusaha bisa naik lagi. Ini sebelumnya ya. Masalahnya anda kalau buy sekarang, mungkin oh Pak Suna tenang aja, tuh murah. Sebenarnya kalau bicara BBR ini sudah turun dalam, dia nggak terlalu murah banget sih kalau dilihat dari PBV-nya. Masih 2 lebih ya, seperti itu ya. Kalau BBNI kan dia PBV-nya 1, lebih. Dia di masa suramnya dulu BBNI PBV-nya sekitar 0,7 singkat saya. Seperti itu ya. Jadi BBRI ini masih 2, lebih. 2,2 atau 2, berapa gitu ya. Jadi masih bisa resiko lagi masih ada. Ya. Bisa saja balik ke area 3.500-an atau 3.600-an bisa. Tapi bukan berarti saya mendoakan ke sana, enggak. Intinya di sini adalah kalau turun jangan di average down karena downtrendnya masih kuat, jangan sampai melawan tren. Nah, kita tunggu aja. Sebelumnya memang saya sebutkan titik amannya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 5.050 kan. Ternyata dia gagal, terus kemudian dia turun kan. Nah,
Nah, itu kalau kita lihat sekarang posisinya, itu kalau kita mau buy minimal lah, minimal paling cepat itu kita harus lihat tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 4.680. Ini saya kasih garis tebelnya. Nah, kenapa harus tunggu di atas Pak Sunar kok nggak langsung buy sekarang? Kata kuncinya adalah konfirmasi ya. Jadi kadang-kadang beli saham itu agak di atas dikit ya. Supaya apa? Supaya kita nggak terjebak terlalu kuat down trendnya. Karena kalau masih di bawah ini, berarti dia itu tekanan jualnya lebih besar daripada tekanan belinya atau kekuatan dorong belinya. Jadi nah, dia masih di bawah. Kalau di bawah 4680 ini masih cukup kuat. Dia masih bisa saja turun lagi. Jadi istilahnya don't push your luck. Ya. Saya masih ingat dulu di grup saya ada yang bilang ketika dari 6.000 mulai turun-turun ya. Saya tunggu aja di 5.000 murah boros wifi-nya. Ternyata dia masih bisa turun lagi dikasih 4.400. Dari 5.000 ke 4.400 kan sudah 10% lebih turunnya ya. Ya seperti itu ya. Kalau dilihat dari puncaknya ini sudah 30% lebih, hampir 40% ya. Nah, seperti itu ya BBRI. Namun BBRI saya ada tinggal sedikit ya. Memang lossnya agak dalam karena belum kena stop loss ya. Saya stop lossnya agak jauh. Karena sisanya sedikit sih, nggak terlalu membebankan saya. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 4.300 pasti saya jual ya. Seperti itu ya. Nanti buybacknya kembali. Terus terang untuk BBRI ini saya trading sebelumnya gagal 4 kali, berhasil 1 kali ketika rebound ya. Saya ada jual, akan buyback, kemudian saya jual lagi kena trade stopnya karena dia gagal ya, gagal bertahan di atasnya 4.850 waktu itu ya. Dia turun lagi setelah dari 5.050 ya saya jual dulu. Ya kena trailing stop. Karena kenapa? Karena arahnya MA20 itu masih mengarah ke bawah dan dia itu masih di bawahnya MA200. Ini jauh banget di bawahnya MA200. Ya. Seperti itu ya. Dan kalau berdasarkan ilmu statistik di Sunar Superseed itu sudah saya tambahkan standar deviasi 20. Jadi kalau dia itu turun di bawahnya -2 standar deviasinya itu makin resiko ya, apalagi turunnya makin dalam. Ya, jadi istilahnya itu don't push your luck. Kalau naik kita tambah lagi average up ya. Jadi kalau masih turun jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Ya, trading itu sebenarnya gampang. Ya. Semuanya itu kita atur manage resikonya. Jadi kita kelola resikonya. Kalau misalnya kena stop loss kita jual dulu. Ya kalau tidak nanti keadaannya sudah membaik, trennya sudah berbalik arah, kita berusaha buyback. Ya kalau habis seperti itu ini masih resiko banget. Tunggu aja naik ke atas 4680. Ya. Jangan terpancing kata murah ya seperti itu ya. Eh, saya hanya sebutkan aja, memang ini kan BUMN, Bank Pak Sunar, nggak mungkin bangkrut ya seperti itu ya. Memang nggak mungkin bangkrut, tetapi apakah harganya akan mampu balik lagi ke 6.200-an, kita nggak akan pernah tahu. Karena dulu, ya ini saya sebutkan lagi, mungkin jangan bosan-bosannya yang baru saya kenal. Dulu itu ada saham yang bagus ya, walaupun dia bukan Big Bang sih, bukan bukan buku 4. Dulu kan klasifikasi bank itu bukan pakai buku, bukan KPMI seperti sekarang ya. Bukan buku 4, tapi dia termasuk big bang karena market cap-nya tiba-tiba melonjak naik tinggi. Euforia orang-orang beli bagus bang ini, bukan bang ini bagus bisa ke level berapa. Nah, nyatanya sampai sekarang sudah 6 tahun lebih, hampir 7 tahunan. Dia nggak pernah balik ke level high-nya sebelumnya. Memang sebelumnya di akhir tahun sampai awal 2024 dia mulai rebound, mantul, tapi setelah itu dia turun lagi sebagai dividen, dia lesu lagi turun lagi. Ya, seperti itu ya. Saya nggak sebutkan banknya, itu BUMN loh, punya pemerintah ya, tapi masih lesu. Harganya nggak pernah balik. Memang banknya nggak bangkrut, enggak, banknya nggak bangkrut, enggak. Ya, ya, tapi harga sahamnya nggak pernah balik. Ya, itulah yang saya sebutkan di awal. Memang kita boleh aja beli saham itu saham Mercy, harganya bajai. Pertanyaan yang penting adalah apakah harga baja itu nanti bisa jadi harga Mercy lagi di kemudian hari. Dia kalau harganya jadi Mercy, kalau turun lagi jadi harga sepeda gimana? Dari harga baja ke harga sepeda. Harga sepeda turun lagi jadi besi rongsokan. Ya, seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Jadi bukan berarti saya menjelek-jelekan BBRI, enggak. Sejauh ini memang masih cukup bagus. Memang laporan keuangan kuartal satunya itu masih lumayan bagus. Yang terakhir laporan keuangan bulanan untuk April juga masih lumayan bagus tapi nggak sebagus sebelumnya ya seperti itu karena dia ada beban bunganya itu salah satu faktor yang memperlambat labanya jadi nggak sebagus BBCA. BBCA lebih bagus ya untuk yang bulan April akhir. Kalau bank itu kan enaknya nggak harus tunggu kuartal ya, jadi per bulan lagging 1 atau 2 bulan biasanya. Jadi kalau bulan Mei akhir itu sudah bisa melihat untuk bulan April akhir atau pengamat minggu kedua Juni itu sudah bisa lihat untuk akhir April ya seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu pantau man to man-nya untuk perbankan. Ya, kita lihat di websitenya aja bagian hubungan investor. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Arto, Arto dia kalau kita lihat area konsolidasinya di bawah itu antara 2040 sampai 2380 atau 2470. Dan dia itu sekarang
Eh, dalam minggu ini dia akan testing resisten 2470 atau sekitar area MA 200-nya 2590. Jadi jangka pendeknya sudah mulai mengarah ke atas. Ini area buy on weakness ya MA 20 sudah kena ya. Jadi kalau mau buy sekarang sebetulnya boleh aja pasang stop loss-nya di sekitar 2200 atau 2220 lah. Ini swing low-nya tanggal 3 eh, ini low-nya tanggal 30 Mei di 2220. Jadi kalau turun di bawahnya 2220 lebih baik jual dulu untuk eh, saham Arto ini ya. Nah, kalau kita lihat saham Arto ini, dia sudah mulai berjuang untuk naik lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 2470, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Eh, target price-nya kalau kita lihat untuk Arto ini setelah 2470, maka target price berikutnya adalah di area 2820 dan 3000-an. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi kalau mau tambah lagi nanti mungkin di MA 200-nya kalau dia sudah berhasil tembus ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kalau masih di atasnya MA 200-nya kita boleh tambah lagi atau average up. Yang belum punya kalau mau buy silakan. Ya baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Memang asing ini nggak terlalu banyak selnya, tapi saya nggak lihat asingnya ya seperti itu ya. Saya fokusnya tetap ke trennya. Ini memang sudah mulai naik, tetapi tetap waspada, jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Cukup. Berikutnya BRIS Bank Syariah. Terakhir memang laporan keuangannya eh, nggak jelek banget, tapi kalau kita lihat di sini harga sahamnya MA 20-nya masih mengarah ke bawah, walaupun MA 200-nya itu masih mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya MA 200-nya. Jadi BRIS ini jangka menengah dan jangka panjangnya sebenarnya masih cukup menarik, tapi untuk jangka pendeknya ini masih cukup kuat downtrendnya. Area buy on weakness ini sudah saya gambarkan di area sekarang ya. Jadi kalau mau buy sekarang untuk BRIS boleh pasang stop loss-nya di garis yang sudah saya berikan 2140 atau 2110. Kalau dia naik lagi ke atas 2290, kita tambah lagi average up, naik ke atas 2400, tambah lagi target price berikutnya di 2700 dan 2300 dan 3000 di sini ya. Jadi sebenarnya trading itu gampang ya. Asalkan kita tahu di mana kita buy, di mana kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, kalau kita mau tambah lagi average up di mana, terus take profitnya itu bagaimana ya seperti itu. Kita sudah tahu karena ini garis-garisnya sudah saya bantu, tinggal ikutin saja ya. Yang sudah lama ikutin saya, rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order harusnya selamat ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup ya. Saran saya walaupun IHSG itu lesu banget terus kemudian tekanannya banyak banget ya mungkin kalau kita lihat bursa Amerika pada iri semua ya bursa Amerika naik-naik terus ya apalagi ada saham Nvidia yang nggak tahu naiknya sampai ke planet mana. Katanya sih ke planet Pluto kalau saya bilang Nvidia itu sudah keluar dari galaksi Milky Way ya bumi eh, galaksi Milky Way mungkin ke galaksi Andromeda next ya seperti itu ya atau sudah di Andromeda mau ke galaksi yang lainnya jadi Nvidia tinggi banget tapi IHSG kan lesu banget ya market kita ya sebenarnya memang lesu itu kesempatan untuk buy tetapi sesuai dengan kata-kata Peter Lynch ya kita tunggu kalau keadaan itu sudah mulai membaik mungkin lebih baik tunggu kalau nanti semester kedua mulai ya jadi lihat laporan keuangan semester pertama kalau kebanyakan yang bagus ya harganya sesuai juga mulai rebound kita berusaha mulai buy. Jadi wait for everything to get better ya seperti itu ya. Memang sekarang masih cenderung lesu. Nah, apa hubungannya nanti dengan presiden yang baru? Saya sih nggak ngait-ngaitkan atau pakai ilmu cocokmologi dengan politik dan sebagainya. Yang penting tetap fokus saja ke saham-saham yang ada di portfolio, kemudian yang ada di watchlist-nya, yang mau beli yang apa, ya itu aja kita fokuskan di sana ya. Jangan fokusnya terlalu fokus ke IHSG karena IHSG sekarang nggak seperti dulu, nggak bisa dipakai acuan untuk benchmark ya. Dia lebih kecenderungan dimanipulasi untuk sekitar 6 atau 7 saham aja yang dimanipulasi saham itu aja. Dan saham itu pun masih tergolong dalam satu kepemilikan ya, sebagian besarnya seperti itu ya, satu kepemilikan konglomerat ya, yang kodenya PP gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap fokusnya ke saham-saham yang ada di portfolio, kemudian yang ada watchlist-nya, Anda mau rencananya mau buy yang mana itu fokusnya di sana. Yaitu saran saya seperti biasanya saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.